kepada Allah itu dengan beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan ketaatan kepadanya. Ternyata Yahudi ini banyak kena ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad itu semua Nabi Rasul kita percayai, kan gitu kan? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau Yahudi, Nabi Isa mereka ingkari, Nabi Muhammad tak mereka terima. Kalau Nasrani, Nabi Muhammad tak diterima, kan gitu kan? Fahadzal wa'du al-mujibu linajati sahibihi alladhi la yataghayyaru wa la yatabaddal. Maka ini perjanjian yang mewajibkan bagi keselamatan sahibihi, pemiliknya, orang yang memiliki perjanjian itu, alladzi la yataghayyar, yang tidak akan berubah dan tidak akan berganti, la yatabaddal. Jadi apakah kalian sudah mengambil perjanjian terhadap Allah? Apa dia? Beriman kepada Allah, semua rasul-rasul Allah, mentaati Allah yang mewajibkan keselamatan pemilik perjanjian itu, di mana perjanjian itu tidak akan pernah berubah dan berganti. Ternyata kalau kita lihat di antara perangai sebagian Yahudi itu ada yang berani yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, merubah perintah itu dari tempatnya. Itu sudah kita bahas kemarin di ayat sebelumnya gitu kan. Banyak. Nah, atau kalau kalian tak punya perjanjian yang dapat menyelamatkan dari azab Allah, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kamu berkata atas nama Allah akan apa yang tidak kamu ketahui. Fa'akhbara, Allah memberikan berita, anna sidqa da'wahum mutawaqqifatan ya ala ahadi hadain al-amrain. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya kebenaran pengakuan mereka mutawaqqifatun, tergantung, khabar anna ya. Jadi Allah memberitakan pengakuan mereka itu benar atau tidaknya itu mutawaqqifatun ala ahadi hadainil amrain, tergantung atau bergantung di atas satu dari dua perkara. Alladzain la thalitha laha, yang tidak ada yang ketiga dari kedua tersebut. Nah, itu dia. Jadi mana dia? Jadi ketika mereka mengatakan begini dari yang sudah kita bahas itu benar tidaknya pengakuan mereka, kata Syekh, tergantung kepada dua hal yang tidak ada ketiga. Imma ayakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahdan, ada kalanya mereka itu sudah mengambil perjanjian di sisi Allah. Fatakunu da'wahum sahihatan, maka pengakuan mereka benar. Jadi kalau mereka mengaku dengan berbagai macam pengakuan itu, bisa jadi akuan mereka itu benar karena mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Nah, berarti betul. Wa imma ayyakunu mutaqawwilina alaih, ada kalanya mereka itu mutaqawwilin, berdusta. Jadi mereka itu adalah termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Enggak benar. Jadi kalau bisa jadi benar karena ada hitam di atas putih, nota kesepakatan dengan Allah gitu kan, atau cuma pengakuan-pengakuan bohong saja, fatakunu kadzibatan, maka berarti dia mereka itu termasuk dakwahan mereka adalah dakwahan yang dusta. Fatakunu da'wahum kadzibatan, berarti dakwahan mereka itu dusta. Kemudian fayakunu ablagha li khizyihim wa adzabihim, kalau sudah dakwahan mereka itu tak benar,
maka berdusta atas nama Allah itu ablagha, lebih mantap untuk menghinakan mereka dan mengadab mereka. Nah, jadi kalau misalnya ada satu klaim tertentu ya, satu klaim tertentu gitu, maka tak lepas dari dua hal. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ingin membuktikan kebenaran, maka yang mengklaim harus bisa membawakan dalil. Kalau dia tidak bisa membawakan dalil, berarti dia berdusta dalam klaim tersebut. Nah, gitu. Misalnya kan, ada orang yang mengatakan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada nabi lagi. Maka ketika dia mengatakan itu, ada dua hal. Dia harus bisa membuktikan kebenaran pengakuannya tersebut. Kalau dia bisa membuktikan, maka pengakuannya itu benar. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan, maka dia berdusta atas nama Allah, berarti dia berdusta dalam pengakuan tersebut. Nah, itu dia. Itu saja gitu. Wa qad ulima min halihim, dan sungguh telah diketahui dari keadaan mereka, annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdan. Sebenarnya mereka itu tidak pernah atau tidak pernah mengambil perjanjian di sisi Allah dengan sebuah perjanjian, tak pernah. Sudah diketahui itu. Tidak ada perjanjian mereka terhadap Allah. Kenapa? Litakdzibihim katsiran minal anbiya, karena mereka itu mendustakan kebanyakan dari para nabi. Mereka mengatakan kami ini orang suci, kalau masuk neraka cuma sebentar. Diketahui mereka itu tidak pernah mengambil perjanjian terhadap Allah untuk pemastian keselamatan. Kenapa? Karena kata beliau, kata Syekh, mereka banyak mendustakan para nabi. Nabi Zakaria siapa yang membunuh? Kan itu kan? Nabi Isa siapa yang menyebabkan beliau hilang? Nabi Yahya siapa yang menyebabkan beliau terbunuh? Kan itu kan? Nabi Muhammad mereka dustai dan lain-lain. Hatta wasalat bihim al-hal, sehingga sampailah mereka itu kepada satu kondisi. Atau hatta wasalat bihim al-halu, sehingga satu kondisi sampai kepada mereka. Apa itu? Ila an qatalu ta'ifatan minhum, sampai mereka membunuh sekelompok dari para nabi. Ini kondisi yang terparah, gitu kan? Pertama didustakan, akhirnya dibunuh. Nah, gitu. Kemudian walinuqulihim an ta'atillah, dan karena penentangan mereka terhadap ketaatan kepada Allah. Wa naqdihim al-mawathiq, dan mereka melanggar berbagai macam perjanjian. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kondisi mereka, tadi mereka mengatakan kami ini umat terbaik, ya kan? Keturunan anak-anak Tuhan, kan itu kan? Makan dari surga, kan itu kan? Begini. Tapi ternyata sudah dikenal mereka itu kebalikan dari hal itu. Maka fata'ayyan, nah, nyatalah bidzalik, dengan hal itu, annahum mutaqawwiluna mukhtaliqun. Berarti mereka itu orang mutaqawwil, orang-orang yang berdusta. Kemudian mukhtaliqun, orang-orang yang membuat-buat omongan, pembual gitu kan. Kalau bahasa Melayunya pembual, kan gitu kan. Berbual. Qailuna alaih, pembual bahasa Melayu kan. Bual. Katanya apa tuh? Bual. Apa tar? Ota ya kan? Kalau ota. Gadang ota kan itu kan. Qailuna alaih, berkata atas nama Allah ma la ya'lamun, yang tak mereka ketahui. Wal qaulu alaih, nah ini dia. Ucapan berkata-kata atas nama Allah bila ilmin, tanpa ilmu, min a'zamil muharramat,
sebesar-besar keharuman yang diharamkan, sebesar-besar perkara yang diharamkan. Wa ashna'il qabihat, sejelek-jelek perkara yang buruk. Jadi kita mengkaji Allah tapi tidak didasarkan kepada pemahaman ulama yang benar, ini dosa terbesar, ya. Thumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Thumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukman 'amman likulli ahadin, hukum menyeluruh untuk setiap orang. Apa dia? Yadkhulu bihi banu Israil wa ghairuhum. Masuk pada hukum itu Bani Israel dan selain mereka. Apa dia? Wa huwa al-hukmul ladzi la hukma ghairuh. La hukma ghairah, ya. Dan dia adalah hukum keputusan yang tidak ada keputusan selain daripadanya. Keputusan yang lain daripadanya. La hukma ghairuhu. Nah, jadi tidak ada hukum selain daripada hukumnya. Jadi wahwa, dan dia adalah hukum yang tidak ada hukum ghairuhu selain daripada hukum tersebut. La amaniyuhum, tidak angan-angan mereka. Wa da'awihim, pengakuan-pengakuan mereka. Bisifatil halikina wan najin, dengan sifat orang-orang binasa dan orang-orang selamat. Jadi maksudnya menentukan siapa yang akan binasa, menentukan siapa yang akan selamat, itu bukan berdasarkan angan-angan dan pengakuan. Nah gitu. Allah menyebutkan dalam ayat ini satu ketentuan kapan orang itu akan disebut orang selamat dan kapan akan disebut orang yang binasa. Nah, jadi kita jangan mengklaim itu orang tuh selamat. Kenapa selamat? Ancak orangnya, kan gitu kan? Nah, kok enggak selamat tuh? Buruak bentuknya, kan gitu kan? Nggak bisa gitu, harus ada ketentuan, ada rumusnya. Kapan orang itu selamat, kapan orang itu tak selamat. Nah gitu. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala, bahkan ay laisal amru kama dzakartum, bukanlah perkara itu seperti mana yang sudah kalian sebut. Fa innahu qaulun la haqiqata lah. Karena itu ucapan yang tidak ada hakikatnya. Jadi penetapan selamat menurut Bani Israel, orang Yahudi, celaka menurut mereka itu nggak ada makna dari ucapan itu. Itu cuma angan-angan dan pengakuan. Apa kata Allah? Walakin, akan tetapi, man kasaba sayyi'atan, siapa yang berbuat keburukan. Nah, ini dia rumusnya. Wa huwa nakirah. Nah, ini di dalam nanti kita pelajari itu ya, qawaid, termasuk qawaid fiqhiyah, ada disinggung sedikit nanti di syarah manzumah itu. Tapi lebih dalamnya di pembahasan usul fiqih, kan itu kan. Kata-kata sayyi'atan itu nakirah. Nah, nakirah itu tidak pakai alif lam. Kan man kasaba sayyi'atan. Allah tidak mengatakan man kasaba sayyi'ah. Tapi sayyi'atan. Fi siyaqi syarti, nakirah fi siyaqi syarti. Nakirah pada ungkapan syarat. Siapa yang berbuat kejahatan, maka faya'ummu syirka famaduna. Berarti yang dimaksud dengan kejahatan ini, keburukan di sini, itu ya'um, meliputi keburukan kesyirikan dan selain dari kesyirikan, di bawah kesyirikan, selain dari kesyirikan. Namun kata Syekh, ungkapan sayyi'ah yang dimaknai dengan keburukan itu, kejahatan itu, walaupun dia bisa dimaknai kesyirikan, dosa yang lain, wal muradu bihi huna asyirku, tapi yang dimaksud di sini adalah syirik. Dari mana kita bisa mengatakan itu syirik? Bidalil qaulih, dengan dalil firman Allah pada kata berikutnya itu, wa ahatat bihi khati'atuhu. Jadi kesalahannya telah meliputi
siman tersebut, meliputi orang yang melakukan keburukan. Adakah satu kesalahan yang meliputi pelakunya? Artinya ketika itu dilakukan, maka dia jadi buruk secara totalitas. Kalau orang misalnya mencuri, maka dia hanya buruk di sisi pencurian. Ketika dia sholat, dia tidak dikatakan buruk dari sisi sholat. Ketika orang itu minum khamar, dia buruk dari sisi minum khamar. Tapi ketika dia sedekah, dia baik dari sisi itu. Nah, apa kesalahan yang kalau dilakukan, dia buruk secara total? Gitu. Itu syirik. Karena orang syirik, maka tidak ada kebaikan baginya. Sholatnya pun tak baik. Kenapa? Karena orang yang syirik, tidak ada kebaikan yang menyebabkan dia bisa diampuni Allah. Nah, gitu. Ahatat bi'amiliha. Maksud ahatat bihi khati'atuh itu meliputi pelakunya, pelaku sayyi'ah itu. Falam tada' lahu manfadhan, lalu tidaklah keburukan itu meninggalkan bagi pelakunya manfadhan, jalan selamat, keselamatan. Jadi orang kalau sudah berbuat buruk enggak selamat lagi. Apa dia? Wa hadza la yakunu illa syirk. Ini tidaklah terjadi kecuali pada kesyirikan. La yakunu hadza illa syirka. Nah, tidak terjadi hal ini kecuali kepada kesyirikan. Atau la yakunu hadza la yakunu illa syirku, bisa juga ya. Bisa syirka, bisa syirku. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bihi khati'atuh. Sesungguhnya siapa yang ada iman bersamanya, maka kesalahannya tak akan pernah menguasainya. Nah, jadi ayat ini mangkasaba sayyi'ah di situ maksudnya syirik. Mana bukti syiriknya? Ahatat bihi khati'atuhu. Nah, itu dia. Faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Wa qad ihtajja bihal khawarij. Dengan ayat ini orang-orang khawarij berhujjah ala kufri sahibil maksiyah, di atas kufurnya orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi orang khawarij itu ketika mereka meyakini siapa yang melakukan dosa kafir, kalau dia sudah kafir kekal di neraka. Ini dalilnya. Tapi kata Syekh, wahiyya hujjatun alaihim. Ini ayat ini yang menjadi dalil orang khawarij, kufurnya pelaku maksiat itu hujjah yang mengalahkan mereka. Ayat ini juga yang membantah mereka. Ayat ini yang jadi dalil mereka. Ayat ini juga yang jadi dalil Ahlus Sunnah untuk membantah pendapat mereka. Kama tara, sebagaimana kamu lihat. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang kesyirikan. Nah, gitu. Fa innaha zahiratun fi syirki, karena ayat ini jelas berbicara tentang kesyirikan. Wa hakadha kullu mubtil yahtajju bi ayatin. Jadi orang-orang ahli batil itu kalau dia berhujah dengan satu ayat, ayat itu jadi bantahan untuk mereka. Misalnya kan ada yang mengatakan bukti Allah Subhanahu wa taala itu berada di satu arah tertentu. Gitu kan? Allah itu berada di atas. Itu kan arah. Katanya kalau kita berdoa, kenapa menghadapkan wajah ke atas? Berarti Allah di atas. Nah, dalil itu juga untuk membantah mereka. Atas ketika berdoa itu bukan untuk menunjukkan Allah di atas, tapi itulah kiblatnya doa. Sebagaimana orang sholat kiblatnya ke Ka'bah, orang sujud kiblatnya ke tanah, kemudian ketika kita duduk kiblatnya ke mata kita ke antara lutut, apa, jari tangan. Nah, gitu. Jadi apapun yang jadi dalil ahli batil itu pembantah dari ahlul haq. Nah, gitu. Au haditsin sahihin ala qaulihil batil, atau
setiap ahli batil yang berhujjah dengan hadis sahih di atas ucapannya yang batil, fala budda ay yakuna fima ihtaja bihi hujjatun alaih. Maka mesti apa yang dia jadikan hujjah itu adalah hujjah untuk mengalahkannya. Nah, jadi setiap ahli batil itu berhujjah dengan satu ayat. Ayat itu sendiri yang akan menjadi hujjah untuk mengalahkan mereka. Nah, gitu. Walladzina amanu billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa amilus salihat. Nah, dan orang beramal saleh. Wala takunul a'mal salihatan illa bi syaratain. Jadi amal tuh dianggap soleh kalau dua syaratnya. Nah, kalau hilang salah satunya, terbalik dia hurufnya apa, Bang? Bukan short, jadi sin. Nah, jadi amal salah, ya kan? Kalau dia betul, amal saleh. Kalau tak betul, amal salah. Nah, gitu. Atau amal toleh, gitu kan? Syaratnya antakuna khalisatan liwajhillah. Jadi amal itu murni untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nanti dia punya tingkat. Ikhlas itu kan 3 tingkat. Ikhlas itu tingkatnya 3. Orang beramal karena Allah, orang beramal karena balasan Allah, kemudian orang beramal karena balasan Allah, orang beramal karena balasan Allah untuk dirinya. Nah, gitu. 3 tingkatan. Itu ikhlas tuh. Misalnya ada orang baca Quran, gitu kan? Kenapa baca waqiah tiap malam? Supaya besok rezeki saya banyak, gitu kan? Kenapa? Dia mengharapkan dari amal itu Allah memberikan balasan, gitu. Itu ikhlas juga. Gitu. Kanan, boleh. Kenapa sholat duha? Karena dia meyakini kalau dia sholat duha Allah akan memberikan kemudahan rezeki. Nah, itu ikhlas juga itu. Nah, gitu. Yang tak ikhlas tuh yang di luar yang 3 tuh, gitu. Kenapa nyumbang karpet di masjid? Supaya dicoblos besok. Gitu kan. Itu dia. Ya, kemudian muttabi'an biha sunnata rasulihi, mengikuti dengannya sunnah Rasul. Nah, fahasilu hatainil ayatain, jadi kesimpulan dari 2 ayat ini, anna ahlan najati wal fauzi ahlul iman wal amil saleh. Jadi orang yang selamat dan sukses itu orang beriman dan beramal saleh. Wal halikun, orang yang binasa itu ahlun nar, penduduk neraka. Ya, ahlun nar al musyrikuna billah. Ya. Wal halikuna ahlun nar. Jadi maksudnya badal dari halikun. Wal halikuna ahlun nar. Nah, gitu. Badal ya. Orang-orang yang binasa yaitu ahli neraka, al musyrikuna billah. Orang yang syirik kepada Allah, al kafiruna bih. Jadi jangan menjadikan standar binasa dan sukses itu seperti standar orang Yahudi. Jadi Allah sudah memberikan kaidah gitu kepada kita. Nah, baik, kita lanjutkan di